apa benar Dirosat Islamiyah itu katanya salah satunya yang ada di Indonesia? Apa sih Kak persamaan dan perbedaannya Dirosat Islamiyah dengan Al-Azhar Kairo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Kalam. Bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi di podcast Kalam Biru bersama aku Faliha Ainun Jamila. For your information, podcast kali ini adalah episode dialog perdana yang akan tayang di YouTube loh. Nah, oke, di sini aku nggak sendiri karena aku akan ditemani oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Kak Zahra Ambarwati. Halo sahabat. Halo Kak, bagaimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Kak Zahra baik-baik aja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seputar Dirosat Islamiyah, yang mana katanya Dirosat Islamiyah itu bekerja sama loh dengan Universitas Al-Azhar Kairo. Nah, penasaran Kak apa itu Dirosat Islamiyah yang lebih detailnya? Langsung aja yuk kita simak podcast kali ini sampai habis. Halo Kak Zahra, aku mau nanya nih Kak, sebenarnya apa sih itu Dirosat Islamiyah dan apa benar Dirosat Islamiyah itu katanya salah satunya yang ada di Indonesia? Oke, FDI ini merupakan program khusus dari Universitas Al-Azhar Mesir dari hasil kerjasama antara Universitas Islam Negeri Jakarta dengan Universitas Al-Azhar Mesir. FDI ini juga berkurikulum dengan Universitas Al-Azhar Mesir. Dan FDI juga menawarkan pendidikan yang berorientasi kepada penguasaan keislaman sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan, keislaman, dan kemodernan. Menarik juga ya Dirosat Islamiyah dengan Al-Azhar Kairo. Betul. Oh iya Kak, jalur masuk Dirosat Islamiyah tuh apa aja sih Kak? Jalur masuk Dirosat Islamiyah itu ada 4 jalur. Yang pertama ada SPAN PTKIN, yang kedua ada UMPTKIN, yang ketiga itu ada SPMB Mandiri, dan yang terakhir ada beasiswa. Oh, berarti ada beasiswa ya? Tuh. Spill dong Kak, beasiswa di Dirosat Islamiyah tuh apa aja? Untuk beasiswa khusus di Dirosat Islamiyah sendiri itu ada yang namanya BLU, di mana mahasiswa itu mengikuti jalur tes beasiswa dan jika lulus nanti akan dibayarkan SPP-nya selama 8 semester. Masya Allah. Oh gitu ya Kak. Berarti di Dirosat Islamiyah ini belajar apa aja sih Kak? Di Dirosat Islamiyah sendiri itu sebenarnya mencangkup semua pelajaran ya. Tapi di sini kita mencakup 3 aspek, yaitu ada usuluddin, syariah, dan bahasa. Wah, berarti sama aja ya Dirosat Islamiyah itu studi Islam. Betul. Ya? Berarti Dirosat Islamiyah itu mencangkup semua pelajaran Islam gitu, Betul. namun berbasis bahasa Arab. Dengar-dengar Dirosat Islamiyah itu gelarnya LC ya? Di FD itu sebenarnya bukan LC ya gelarnya, tapi kita gelarnya SSI, Sarjana Studi Islam. Oh, iya. Tapi biasanya anak-anak FD ini menyebutnya SSI, Sarjana Seluruh Ilmu. Oh, Sarjana Seluruh Ilmu. Iya. Ya, karena memang pelajarannya seluruhnya itu keislaman gitu ya. Betul. Cuma berbasis bahasa Arab. Iya. Makanya suka dibilang Sarjana Seluruh Ilmu ya, padahal Betul. Sarjana Studi Studi Islam. Islam. Ya. Oh iya Kak, Kak Zahra sendiri nih Kak, pernah gak sih Kak daftar di Universitas Al-Azhar Kairo? Karena biasanya nih anak-anak FD itu pas sudah masuk di Dirosat itu banyak yang pindah karena katanya udah keterima di Al-Azhar Kairo gitu. Iya. Ya. Dari pengalaman pribadi aku sendiri, aku itu pernah ikut daftar ke Universitas Al-Azhar Mesir. Waktu itu di tahun aku itu jalurnya itu cuma satu, lewat Kemenak aja. Yang sebenarnya di jalur di tahun sebelum-sebelumnya itu ada yang dari Pusiba, bisa dibantu dari Pusiba, bisa dari Mumtazah juga, tapi ini peraturan yang terbaru. Jadi semuanya itu mau dia ikut belajar di Pusiba, Mumtazah, itu sama-sama jalurnya itu ya udah lewat Kemenak gitu. Nah, kebetulan aku sendiri belajar otodidak dan ikut
dari jalur Kemenaknya, dan waktu itu juga skornya itu lumayan tinggi, dari beribu yang daftar, yang diterima itu cuman beberapa puluh orang aja. Nah, salah satunya itu aku yang gagal. Ya berarti Kak Zahra peminat di Al-Azhar juga. Tuh. Tapi gak gundah juga kan Kak? Maksudnya tetap seneng gitu karena Iya. kan tetap masuk ke Dirosat Islamnya yang pembelajarannya itu hampir sama lah di Tuh. Universitas Al-Azhar Kairo. Tuh. Oh iya Kak, apa sih Kak persamaan dan perbedaannya Dirosat Islamnya dengan Al-Azhar Kairo? Kalau ditanya soal persamaan ya, FDI di UIN Jakarta dengan Dirosat Islamnya di Al-Azhar itu bahasa pengantarnya itu mereka sama-sama menggunakan bahasa Arab dan diwajibkan untuk menghafal Al-Quran. Oh iya. Namun tidak bisa dipungkiri karena banyak juga perbedaan-perbedaannya. Di antaranya kalau di FDI itu menggunakan metode pembelajaran yang modern, di mana mahasiswa itu harus aktif untuk memaparkan materi di depan kelas yang disebut dengan presentasi dan didampingi oleh dosen. Beda dengan yang ada di Dirosat Islamnya yang ada di Al-Azhar. Mereka itu menggunakan metode pembelajaran yang klasik, di mana dosen yang menjelaskan seluruh materi kepada mahasiswa, dan mahasiswa itu ya hanya mencatat apa yang telah disampaikan oleh dosen aja gitu. Berarti persamaan Dirosat Islamnya dengan Al-Azhar Kairo itu ya berarti ada keunggulan ya. Tuh. Sama yang memiliki keunggulan yang mana menghafal Al-Quran juga di dalamnya. Tuh. Nah, namun perbedaannya ini ya, perbedaannya kalau di Al-Azhar Kairo itu klasik ya Kak. Jadi mahasiswa dan mahasiswinya pun gak diharuskan untuk presentasi dan gak diharuskan untuk aktif ya. Yang penting nilai ya, dari nilai. Namun kalau di UIN Jakarta ini di Dirosat Islamnya harus presentasi kan. Iya betul. Oh iya Kak Zahra ini kan udah semester 5 ya, keren banget Masya Allah. Berarti udah kuat gitu ya di Dirosat Islamnya. Nah, selama kakak belajar di Dirosat Islamnya, apa aja sih Kak kesulitan terbesar yang Kak Zahra pernah alami? Sebenarnya belajar itu sulit ya. Tapi dari aku yang berlatar belakang pondok modern yang gak biasa untuk menghafal Al-Quran ya, jadi aku kesulitan menghafal Al-Quran gitu. Karena kita itu harus pintar-pintar mencari waktunya untuk menghafal Al-Quran itu kapan. Sedangkan di FDI itu kan matkulnya itu padat ya, dari siang sampai dari pagi sampai sore gitu. Itu. Oh ya, terakhir nih Kak, bagaimana sih Kak tips kita nih yang mau masuk Dirosat Islamnya? Tipsnya Kak? Untuk tips kalian yang mau masuk ke Dirosat Islamiyah ya, dari sekarang itu harus membiasakan belajar bahasa Arab dan mulai dicicil untuk menghafal Al-Quran lah, dibiasakan gitu aja sih. Ya, jadi kita juga harus mempersiapkan karena bahasa Arab juga pembicaraan kita sehari-harinya ya di Dirosat Islamnya. Oke guys, bagi kalian yang ingin masuk di Dirosat Islamnya, yuk mulai dipersiapkan dari sekarang menghafal Al-Qurannya dan belajar bahasa Arab. Alhamdulillah sudah kelar nih. Terima kasih banyak ya Kak Zahra atas waktunya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ya channel kami. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.